Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal masyayikh, para alim, para ulama yang sangat saya hormati juga saya ta'zimi, para pemirsa penikmat YouTube yang sangat saya hormati juga saya banggakan. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan hidayah, diberikan ma'unah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan, pada saya pribadi bisa melaksanakan rutinitas saya, yaitu mengadakan kajian-kajian kitab klasik, kitab-kitab kuno, yang pada saat ini tepat pada kitab karya dari seorang ulama besar, yaitu Syekhul Allamah Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani, adalah sebuah kitab yang diberi nama Takrib, karya dari seorang ulama besar beberapa abad sebelumnya, yang alhamdulillah sampai pada sekarang ini adalah sebuah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sudah meninggal beberapa abad yang lalu, tapi karangannya sampai sekarang tetap dibaca, mulai dari madrasah sampai pondok-pondok yang kecil sampai yang besar, semuanya ada materi Fathul Qorib, karya dari Syekhul Imam Abi Syuja Al-Asfahani, seorang ulama besar pada masanya. Ini merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita banggakan, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan sebab lahirnya beliau ke alam dunia ini, kita bisa terangkat dari alam yang penuh dengan kejahilan, alam yang gelap gulita menuju alam yang terang, yakni adanya dinul Islam ini, sehingga kita bisa mengetahui mana perkara yang hak juga mana perkara yang batil. Para pemirsa penikmat YouTube yang sangat saya hormati, sebelum kita masuk pada kajian kitab ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait, insyaallah nanti malam adalah pergantian malam tahun baru, yaitu tepat pada tanggal 31 Desember atau tanggal 1 Januari, tepatnya nanti malam insyaallah. Biasanya setiap tahun pada momen perayaan tahun baru ini disertai dengan perayaan-perayaan yang beraneka ragam. Perlu kita ketahui sebagai umat Islam, ini adalah momen tahun baru yang bukan tahun barunya orang Islam. Kalau orang Islam itu adalah Hijriah, sedangkan ini Masehi. Tentunya kalau Masehi ya bukan perayaan-perayaannya orang Islam, tapi orang non-Islam atau non-Muslim. Selayaknya lah kita sebagai umat Islam tidak ikut-ikutan dalam merayakan. Silahkan kita bangun toleransi yang kuat, kita bangun tali persaudaraan yang kuat antar umat beragama,
agar kita terjadi keharmonisan dalam negara ini, agar kita harmonis dalam bertetangga di dalam negara ini. Tapi juga kita punya hak, jangan sampai kita ikut-ikutan terhadap budaya mereka, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita juga punya hak sebagai umat Islam. Kita juga punya batasan-batasan sebagai umat Islam. Kalau saya pribadi mengartikan toleransi ini, tidak setiap kita misalnya orang Islam, orang non-Muslim pergi ke gereja beribadah, kita juga ikut ke sana, tidak. Atau ketika mereka merayakan Natal, merayakan tahun baru mereka, kita ikut-ikutan, tidak. Bukan seperti itu. Tapi memberikan kebebasan terhadap mereka, memberikan keamanan, ikut serta juga menjaga keamanan NKRI ini, termasuk toleransi. Ini yang perlu dijaga, bukan kita justru malah ikut-ikutan. Kenapa saya bilang demikian? Karena seperti momen-momen hari Natal atau tahun baru sebelumnya yang sudah terlaksana di negara Indonesia ini, yang sangat memeriahkan adalah orang Islam. Kenapa saya bilang demikian? Karena mayoritas bangsa Indonesia ini adalah mayoritas Islam, sedangkan orang non-Islam itu sedikit, hanya beberapa persen saja. Jadi saya selaku umat Islam tidak ada salahnya mengingatkan terhadap saudara saya sesama Islam. Ayolah kita bangun komunikasi yang baik, bangun keharmonisan di antara sesama umat beragama, bangun kesejahteraan di bertetangga. Silahkan, itu perlu untuk menjaga keutuhan NKRI. Tapi mereka punya hak, tentunya kita juga sebagai umat Islam punya hak, punya batasan-batasan. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan. Saya juga khawatir mungkin sekarang ini sudah sampai seperti apa yang diramalkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, semasa beliau masih hidup. Beliau pernah bersabda, diceritakan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Apa sabdanya? La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta salaku hujra dabbin la salaktumu. Kalian ini, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, kalian ini, artinya kalian ini akan mengikuti terhadap jejak-jejak orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian juga ikut-ikutan masuk. Ini khawatirkan pada saat ini sudah terjadi. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya sudah terjadi. Tidak usah ikut-ikutan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud Anda ini adalah sunan al-yahud wan nasara, adalah jejak-jejak orang Yahudi dan Nasrani?" Qala faman rawahu syaikhani. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi kita ini akan mengikuti jejak-jejak mereka. Kita ini akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan mereka. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke jurang, kita akan juga ikut-ikutan masuk ke jurang. Jangan sampai terperangkap dalam hal yang seperti ini.
marilah kita jaga sesama. Marilah kita jaga keharmonisan sesama umat beragama. Karena negara Indonesia ini dibangun dari berbagai agama. Silahkan. Tapi kita punya hak. Dan masing-masing hak tersebut itu perlu kita jaga, wajib kita jaga. Mengingat juga dalam hadis yang lain disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka itu termasuk dari kaum tersebut. Ini juga perlu kita pikirkan, perlu kita pertimbangkan sebagai umat Islam. Mungkin demikian sepatah dua patah yang perlu saya sampaikan. Marilah kita langsung beralih pada pembacaan atau pembahasan atau kajian-kajian kitab yang akan kita baca pada saat ini. Yang pada saat ini sampai pada faslun wa furudul wudu'i, adalah sebuah fasal yang menjelaskan tentang masalah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tiningka dinto kadinto fasol. Ini adalah sebuah fasol atau pisahan dari fasol-fasol yang sebelumnya. Wa furudul wudu'i tining banyak-banyak farduna wudu sittatu asya'a banika, 6 banyak-banyak perkara. Fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Artinya pekerjaan yang wajib dilaksanakan pada waktu wudu, pada waktu seseorang itu berwudu ada 6 perkara. Jika salah satu dari pekerjaan tersebut tertinggal, maka wudunya tidak sah. Apa saja yang 6? An-niyatu, ropana aniyat, inda ghaslil wajhi inalaikana maswimuah. Yang pertama adalah berniat ketika membasuh muka. Apa yang dimaksud berniat adalah keinginan hati. Niat itu di dalam hati, kerjanya di dalam hati. Keinginan hati untuk berwudu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Yaitu membasuh muka. Wa ghaslul wajhi ban oleh maswimuah. Dan lagi termasuk yang 6 yang wajib dilaksanakan ketika wudu adalah membasuh muka. Perlu diketahui batasan-batasan muka yang wajib diketahui. Kalau panjangnya itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau lebarnya itu dari di antara telinga ke telinga yang satunya. Semua organ tubuh yang berada dalam lingkaran batasan atau batasan yang saya sebutkan tadi, batasan muka ini wajib dikena air. Kalau tidak dikena oleh air wudu, maka wudunya wajib diulangi. Wa ghaslul yadaini ban boleh masweh tanang 2 ilal mirfaqaini sampai da cengkol 2. Dan lagi yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Dan juga organ tubuh yang ada di dalam batasan-batasan tersebut. Wa masbubatir ra'si ban boleh masweh sebagian serah. Yang keempat adalah membasuh ban boleh ngusap sebagian serah. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Cuman yang disunahkan oleh Rasul itu semua kepala harus diusap terkena air. Di sebagian saja, misalnya mengambil beberapa lembar, 1 lembar, 3 lembar bulu atau rambut yang ada di batasan kepala ini, maka sudah mencukupi fardu. Artinya wudunya tetap sah walaupun tidak memperoleh kesunahan. Alangkah baiknya dikerjakan atau diusap secara keseluruhan agar memperoleh pahala sunnah. Wa ghaslur rijlaini ban boleh maswe soko 2 ilal ka'baini sampai da cetek 2. Nomor 5, yang nomor 5 yaitu membasuh kaki dan kedua kaki. Sama seperti yang dijelaskan, yaitu membasuh kaki dan sampai kedua mata kaki. Sama seperti yang dijelaskan dalam masalah membasuh tangan, yaitu membasuh kaki sampai kedua, termasuk juga organ tubuh yang ada di balik kuku tangan, kuku kaki juga wajib dikena air.
Wa tartibu kan boleh tertib. Alama atas barang karena saya nyebut kaulah udah gamadan lagi harus tertib dari membasuh muka sampai membasuh kaki harus tertib sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh syariat, tidak boleh dibolak-balik. Misalnya membasuh kaki duluan kemudian membasuh muka, maka itu namanya dibolak-balik, maka wudunya tidak sah. Jadi kesimpulannya fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama berniat ketika membasuh muka, kemudian yang nomor 2 adalah membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan 2 dan sampai kedua siku, yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat membasuh kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam adalah tertib sesuai urutan yang ditentukan tadi. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri pembacaan kitab takrib pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa na'udzubika min kulli ahlin nar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.